Şaka şaka gelme başladı. Saat kaç oldu? Geçmiş olsun Serapcığım. Bagaimana jika ada seorang wanita merelakan surabi lempitnya digadabah oleh orang asing? Ya, ini dia film Belinda tahun 1986. Mengisahkan seorang wanita berusia 30 tahun yang mengalami kejadian yang cukup aneh dalam hidupnya. Dirinya tiba-tiba memiliki suami yang tidak pernah ia nikahi sebelumnya. Orang-orang yang ia kenal juga lupa dengan dirinya hingga pada akhirnya wanita itu terpaksa merelakan surabi lempitnya dinikmati orang yang tak dikenal tersebut setiap hari. Bagaimana kisah selengkapnya? Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, tak usah gubal-gabel lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Check this trot. Baksanız reklam filmlerine diyorum. Daha da inandım. Wanita ini kita sebut saja Aisyah, berusia 30 tahun dan sangat terobsesi ingin menjadi seorang aktris. Aisyah tinggal sendirian merantau ke kota. Setiap hari ia habiskan untuk belajar melihat orang berakting di depan televisi. Hakan Bey'ince. Uyandırmadın, hayır, uyanmıştım. Yemeğe bakarken saçları fark etsen. Dayanabilirsen dayan. Hayır, çocuklara da zarar. Aisyah punya kekasih bernama Ubed. Mereka ini sama-sama mengikuti sebuah audisi menjadi bintang teater. Persaingannya cukup ketat dan Aisyah memberikan yang terbaik dari dirinya. Meski ada yang merasa Aisyah aktingnya tidak cukup bagus, namun ia tidak peduli dan terus bersemangat untuk tetap bisa lolos. Aisyah memang ditakdirkan untuk bermain teater, jadi dia beristirahat sebentar dan bercocok tanam dengan Ubed. Ne oluyorsun? Geldi çöktü yanıma. Defol git diyemem mi? Kendini de çok şirin sanır. Aman, düpedüz sabote etti provayı be. Çünkü güvensizim, tamam mı? Aisyah tidak menyerah begitu saja. Dia kembali mengikuti audisi yang lain untuk menjadi bintang iklan sampo di sebuah studio. Reklamcılıkla ilgili ön yargılardan ne haber? Git de yemek hazırla. Tuncay Bey. Memnun oldum. Aisyah kenalan dengan salah satu lawan mainnya yang bernama Depa. Mereka akan beradu akting di iklan itu. Di sini ternyata Aisyah berakting lebih baik, namun tentu saja dengan sedikit kesalahan. Yalnız evinin kadını. UGR'li Belinda. Hem gizemli bir gülümseme olacak. Oluyor, olacak, alışacaksın. Stop. Ketika istirahat, Aisyah diperhatikan oleh Depa. Sepertinya dia ingin lebih dekat dengannya, hingga pada akhirnya yang ditunggu-tunggu telah tiba. Aisyah berakting iklan sampo dengan merek Belinda. Beberapa kali dia mengulang aktingnya karena dirasa kurang mendalami. Kamera, action. Suda soğumaya başladı. Saat kaç oldu? Mayoyu indirmemi istemeyeceksiniz herhalde. Evet, buyurun. O bakışı bize vermek zorundasın. Biraz cinsellik, yaşadığı mutluluğu paylaşabilmeli. Bir mutluluk pırıltısı. Kamera, action. Namun ketika narator mengatakan sampo Belinda berulang kali, tiba-tiba saja Aisyah berada di ruangan lain. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba dia berada di sebuah kamar mandi di rumah orang lain. Di sana dia melihat Depa dan dua anak kecil. Aisyah bingung dengan apa yang terjadi. Kenapa mereka tiba-tiba ada di rumah ini? Kemudian Depa mengatakan kalau mereka adalah pasangan suami istri. Namun Aisyah menganggap itu hanya sebuah gurauan. Depa mengatakan kalau mereka sudah menikah beberapa tahun dan dua anak kecil itu adalah hasil dari bercocok tanam mereka selama ini. Dan bahkan namanya pun berubah. Lütfen şu giysilerimi getirin. Sabrım taştı. Biraz sinirleri bozuk, o kadar. Hadi bakayım. Şimdi lütfen içeri gider misiniz? Soyunacağım da.
Aisyah yang tidak percaya kemudian kabur dari rumah itu, meski Depa dan dua anak kecil itu terus memanggil-manggil dirinya. Kemudian Aisyah mendatangi Ubed dan ternyata Ubed sedang dengan wanita lain. Aisyah kesal dan bahkan Ubed pun tidak kenal siapa Aisyah. Bukan hanya Ubed, bahkan kru teater pun tidak kenal kepada dirinya. Nah loh, apa yang terjadi sebenarnya? Rumahnya pun bukan miliknya lagi, tapi milik orang lain. Dan satu-satunya tempat yang bisa ia tinggali adalah rumah Depa. Aisyah masih tidak percaya atas apa yang terjadi. Dia merasa ini adalah mimpi. Namun faktanya ini adalah sebuah kenyataan. Öpmeden alışıklar biliyorsun. Allah bir daha göstermesin bana. Yarın bütün apartman bizi konuşur. İyi misin Naciye? İyiyim. Bir yanlışlık var bu işte. Hakan, İnci. Bahkan dirinya bekerja di sebuah bank dan salah satu temannya pun tidak kenal siapa dia yang kini menjadi tetangganya. Daha iyisi elimden gelmiyor abicim. Bana biraz borç para versene. Ne kadar? Yo Aman, hiç barışma daha iyi. Akhirnya Aisyah mendatangi salah satu psikiater dan menceritakan apa yang ia alami. Namun dia malah dianggap tidak waras. Dia dimasukkan ke dalam ruangan dan diberi obat. Dan esok harinya sudah boleh pulang. bu adamın karısı olarak bulduğum doğru. Ama koynuna gireceksin. Sonra bir başkası. Naciye'yim. Hulusi. Hulusi. Karıcığım. Serap. Dan yang membingungkannya lagi, dia juga punya mertua. Kini masalah lain muncul karena Aisyah istri Depa, dia diajak bercocok tanam. Namun masalahnya dia tidak mau. Hulusi. Kocacığım. Neden kalmadı annenden? Ne vardı bu saatte gidip? Aisyah mencoba mendekati Ubed dan seolah-olah ingin mencuri hatinya. Aisyah tahu apa makanan kesukaan Ubed, siapa orang tuanya hingga membuat Ubed terkejut dan terkesima. Dan ujung-ujungnya mereka pun bercocok tanam. Gelenle yatar mısın böyle sen? Suat, Canım, dışarı çıkar mısın? Giyineceğim. Sejak saat itu Aisyah dan Ubed berpacaran. Aisyah yakin kalau dia makin punya harapan untuk bisa mengembalikan apa yang sebelumnya terjadi. Aisyah mulai membiasakan diri menjadi istri Depa meski belum mau diajak bercocok tanam. Seni seviyorum ben, onu sevmiyorum. Sen hiç merak etme Hulusi. Kooperatifin borçları ödenmedi daha. Şimdi böyle açılırsak israftan hoşlanmıyorum. Tujuan Aisyah mendekati Ubed agar dia bisa kembali mengikuti akting di teater dan hasilnya di dunia ini Aisyah lolos. Perlahan-lahan Aisyah mulai bisa menikmati kehidupannya yang aneh ini meski terkadang dia masih terlihat canggung berada di dekat Depa. Ketika di rumah lagi-lagi Depa ngajak bercocok tanam, tapi Aisyah selalu menolak hingga dia meminta 1 minggu ke depan barulah dia mau diajak bercocok tanam. Karena Aisyah akan lebih banyak menghabiskan waktu berada di studio dibandingkan di rumah. Onlar olmasa kim bilir neye varır da halimiz. Tiyatro için söz verdim Feride'ye. Benim midem bulanmaya başladı hanım. Yalvarırım bir haftacık zaman tanı bana. Bir haberleri dinletmediniz be. Ayah mertuanya datang ke rumah karena marah sama istrinya. Jadi sementara dia menginap di sana. Tapi marahnya tidak lama karena Depa membawa ibunya untuk berbaikan dengan sang ayah. Niye bağırdın? Hakan'cığım Çok seviyorum. ben de seni küçük oğlum benim. Sementara di sisi lain, teman Aisyah konflik dengan suaminya gara-gara tidak bebas maunya bercocok tanam terus. Tapi dia ingin seperti Aisyah yang bisa mengikuti akting di teater. Lalu Depa mengatakan kalau Aisyah telah kabur dari rumah. Sudah semalaman dia tidak pulang. Temannya tahu dia berada di mana. Pada akhirnya temannya itu membawa Depa ke tempat di mana Aisyah berada di sebuah studio. Di sini terjadi konflik hingga dimenangkan oleh Depa. Naciye! Karınız. Neyiniz oluyor sizin Serap Hanım? Bırak ulan kadını ya. Hadi. Min beni bu herifle. Lan nedir bu başıma gelen be? Karena dia dan Aisyah adalah pasangan yang sah. Aisyah dikembalikan ke rumah ayahnya oleh Depa.
Ini sungguh membuat Aisyah kebingungan. Di dunia ini dia punya ayah. Ayahnya itu adalah salah satu temannya juga. Aisyah tidak lagi bisa berpikir jernih dan pada akhirnya dia lelah dan menerima keadaan. Aisyah menjadi istri dan ibu yang baik. Bahkan dia juga sudah mau diajak bercocok tanam oleh Depa. Bana baba diyorsun. Hadi bakalım. Fareler kemirir sonra. 14 diş sarımsak, 1,5. Yanıma gelsin. Sarıl bana kocacığım. Aisyah menceritakan sebuah sampo bernama Belinda pada Depa hingga pada akhirnya dia tertidur. Lalu Aisyah terkejut kalau dia kembali ke dunianya. Yang tadinya berumah tangga kini hanya menjadi wanita pejuang akting. Ternyata semua itu karena Belinda, sampo ajaib yang aneh. Pada akhirnya Aisyah kembali pada Ubed dan mereka pun bercocok tanam. Tamat. Ending yang sangat menggenjotkan. Oke guys, gimana menurut kalian film Belinda ini? Jika kalian suka, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Cerot.